Halo pemirsa, langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia, saya Devisan Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, PT Putra Raja Wali Kencana Tbk atau dengan kode Sampura melakukan penawaran perdana saham perusahaan kepada publik melalui kegiatan Initial Public Offering atau IPO. Dengan pencatatan ini, Pura merupakan perusahaan ke-8 di Bursa Efek Indonesia di tahun 2020. Dalam kegiatan IPO ini, perseroan melepas 1,8 miliar saham baru dengan harga Rp105 per saham. Dari IPO, perseroan mendapat dana Rp189 miliar sebelum dikurangi biaya emisi. Tidak hanya itu, Pura juga memberikan secara cuma-cuma 1,2 miliar waran seri 1 pada harga pelaksanaan Rp106 per lembar yang menyertai saham baru perseroan. Dana IPO seluruhnya digunakan untuk pembelian armada baru. Selama masa penawaran umum 22 hingga 23 Januari 2020, saham Pura mendapatkan respon tinggi dari investor dengan mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscriber hingga 59,18 kali dari jumlah saham yang ditawarkan untuk porsi polling, jauh melebihi ekspektasi yang diharapkan oleh perseroan. Selain pencatatan saham baru, perseroan juga mencatatkan 3.501.463.280 saham di Bursa Efek Indonesia. Ariel Wibisono, Direktur Utama PT Putra Raja Wali Kencana Tbk, melalui siaran persnya mengatakan, masuknya PT Putra Raja Wali Kencana Tbk atau Pura ke Bursa Efek Indonesia merupakan bagian strategis perseroan dalam meningkatkan kapasitas armada dan tata kelola yang lebih baik. Di sisi lain, dengan perolehan dana hasil IPO, perseroan memproyeksikan pendapatan sekitar Rp188 miliar dan Rp268 miliar pada 2020 dan 2021. Sedangkan untuk laba kotor pendapatan atau gross profit, perseroan memproyeksikan akan tumbuh sekitar 207% dan 54% pada 2020 ini dan 2021 mendatang. Bagaimana strategi PT Putra Raja Wali Kencana Tbk atau Pura dalam menggelar target kinerja keuangan pasca IPO? Mari kita saksikan perbincangannya dalam Market Review sesaat lagi. Pemirsa, hari ini Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan emiten baru dan merupakan emiten ke-8 yang tercatat di tahun 2020, yaitu PT Putra Raja Wali Kencana Tbk. Di Market Review kali ini kita akan coba bahas bagaimana ekspansi Putra Raja Wali Kencana pasca melakukan IPO. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia, ada Bapak Ariel Wibisono yang merupakan Direktur Utama PT Putra Raja Wali Kencana Tbk. Kita akan langsung sapa saja Pak Ariel, apa kabar Anda Pak? Baik. Terima kasih Pak Ariel sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan tentunya kami ucapkan selamat terlebih dahulu. Mungkin sudah melalui beberapa tahapan dan hari ini resmi tercatat sebagai salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia. Saya mau tanya terlebih dahulu nih Pak, bagaimana feeling dan perasaannya hari ini sebagai sangat bangga sekali karena kita bisa menjadi salah satu dari bisnis transportasi yang bisa melantai di bursa. Ya, secara fundamental ini Pak Ariel, Putra Raja Wali Kencana ini bergerak di bidang logistik. Lebih spesifik kemana? Ini karena industri logistik juga cukup luas dalam hal ini. Jadi kita termasuk kategori sektor utilitas, infrastruktur, dan transportasi. Tapi subsektor kita jelas di transportasi. Lebih tepatnya kita di pengangkutan barang. Sektor angkutan darat. Dengan moda transportasinya truk. Industri logistik cukup luas ini, Pak Ariel. Ini untuk dari Pura, ini lebih mengangkut atau mendistribusikan barang apa saja dalam hal ini? Ya, jadi sebenarnya kita ini melihat visi pemerintah jangka panjang, di mana pemerintah lagi getol-getolnya membangun infrastruktur. Sudah mulai, mungkin bisa dikatakan sudah dimulai dari 3 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Putra Raja Wali Kencana Tbk juga berorientasi dengan segmen pengangkutan material infrastruktur. Dan juga kita tidak lupa bahwa dengan populasi Indonesia yang mungkin kita bisa dikatakan negara ketiga dengan jumlah penduduk yang banyak, distribusi nasional, komoditas distribusi nasional juga kita berperan di situ untuk mendistribusikan komoditas-komoditas nasional Indonesia. Dan mungkin juga kita di manufacturing juga kita merambah ke finish good. Jadi barang-barang industrial manufacturing yang berfokus di Jawa, kita juga turut serta dalam distribusi finish good tersebut. Untuk material infrastruktur ini, Pak Ariel,
produk apa saja yang didistribusikan oleh Pura? Jadi sekarang ini kita lebih banyak material-material pembangunan, semacam batu bata ringan, terus semen instan, dan juga pelebaran-pelebaran jalan sekarang ya di kota-kota, baik kota besar maupun kota-kota kecil di Indonesia, itu box culvert. Itu juga kita peranan di situ, dan casting juga. Jadi untuk sekarang kan dengan metode untuk mencegah kebanjiran ya. Jadi kan sudah mulai infrastruktur dibetulin. Jadi tidak melulu infrastruktur project hanya yang pembangunan dalam jumlah besar, tapi dari mulai kota besar sampai kota kecil. Dan juga asbes, terus kita juga ada angkut juga casting ya semacam itu. Panel juga untuk pembangunan gedung-gedung gitu. Jadi kita memang berperan di situ, di material-material pembangunan. Sementara dari sisi komoditas, produk apa saja yang didistribusikan oleh Pura? Kita sih selalu membidik 5 komoditas nasional Indonesia. Salah satunya pastinya kita tahu semen, beras, ya, gula, itu merupakan komoditas nasional kebanggaan Indonesia gitu ya. Jadi kita berperan di situ. Jadi juga kita ada garam dan pupuk. Kita juga distribusi itu. Yang dimana memang market distribusi di Indonesia ini ke depan dengan infrastruktur yang terus dikembangkan oleh pemerintah, kami yakin bahwa distribusi akan menyebar keluar, dan sehingga pemerataan distribusi untuk menekan kos logistik nasionalnya juga akan tepat sasaran. Baik, kemudian yang ketiga Anda sebutkan tadi dari manufacturing ini, Pak Ariel. Betul. Jadi kita di manufacturing itu hampir bisa dikatakan lagi-lagi yang kita angkut itu ada minyak goreng, terus air minum dalam kemasan, ada keramik juga. Jadi industri-industri yang memang notabene hampir dikatakan distribusi juga atau infrastruktur juga, tapi finish good-nya, jadi barang jadinya. Seperti tadi saya bilang keramik itu barang jadinya pendukung daripada infrastruktur gitu. Jadi kalau komoditas mungkin air minum dalam kemasan gitu ya, mie instan, minyak goreng, nah itu kan juga produk jadinya daripada distribusi komoditas nasional. Dari sisi persentase ini Pak, ada material infrastruktur, kemudian juga ada manufacturing, kemudian juga tadi ada komoditas. Ini lebih dominan kemana atau cukup berimbang dalam hal ini? Kalau posisi kita sampai saat ini kita masih di infrastruktur yang lebih besar. Bisa dikatakan 70% kita segmen infrastruktur yang kita bidik. Dan sisanya 30-20% itu kita ke komoditas nasional. Dan sisanya 10% ke finish good. Karena kita yakin infrastruktur dengan anggaran pemerintah di tahun 2020 yang meningkat sampai dengan 400 triliun, itu merupakan peluang bagi kita gitu. Melihat sisi situ, sehingga kita memilih membidik perluasan pasar di infrastruktur yang lebih besar. Siapa saja mitra Pura sampai sejauh ini? Sekarang kita kalau di infrastruktur kita mulai di manufacturing yang mengolah batu bata ringan. Itu seperti PT Superior, Prima Perkasa, ada PT Korin. Di komoditas juga kita ada Semen Indonesia, juga Sinarmas Group gitu. Jadi cukup variabel customer kita juga cukup banyak, dan pastinya dia pionir-pionirnya. Baik. Pak Ariel, menarik, nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas terkait dengan IPO-nya dari Pura di Bursa Efek Indonesia di hari ini. Kita akan jeda. Nah, pemirsa bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di Market Review dan kita masih membahas ekspansi Putra Raja Wali Kencana pasca melakukan IPO. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis terkait juga dengan PT Putra Raja Wali Kencana Tbk, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat profil emiten PT Putra Raja Wali Kencana Tbk dengan kode emiten Pura, kemudian underwriter-nya ada PT Yobi Keihan Sekuritas, kemudian juga ada jumlah saham IPO, harga IPO di Rp105 per saham, dana hasil IPO di Rp189 miliar, tanggal IPO di 29 Januari 2020.
Kita beralih ke grafik selanjutnya. Kita akan coba lihat penggunaan penawaran umum perdana saham dengan total tadi di 189 miliar rupiah. 39,22% digunakan untuk pembelian kendaraan truk sebanyak 67 unit untuk Hino bekas dan baru sebanyak 39 unit. Kemudian 47,33% digunakan untuk pembelian kendaraan trailer ini. Kemudian 10,80% digunakan untuk pembelian karisori ekor trailer, kemudian juga 2,65% digunakan untuk pembelian sebagian dan ban, maksud kami, dan juga aksesorisnya, lebih ke arah untuk maintenance. Kemudian juga kebutuhan unit armada dalam pengangkutan logistik Putra Raja Wali Kencana Tbk. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat kepemilikan saham PT Putra Raja Wali Kencana Tbk sesudah melakukan IPO, di mana ini 20,40%, 40% maksud kami PT Eagle Corp Nusantara Capital, kemudian juga 18,16% PT Raja Wali Inti, kemudian 17,73% PT Raja Wali Dwi Putra Indonesia dan masyarakat di 33,95% dan 9,76% PT Eagle Corp Asia Capital. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana posisi aset, liabilitas, dan ekuitas PT Putra Raja Wali Kencana Tbk. Ini data per 30 Juli 2019, di mana aset di 217,721 miliar rupiah, liabilitas di 40,458 miliar rupiah, dan ekuitas di 177,263 miliar rupiah. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ariel Wibisono yang merupakan Direktur Utama PT Putra Raja Wali Kencana Tbk. Pak Ariel, apa yang menjadi latar belakang Putra Raja Wali Kencana menjadi bagian dari emiten di BEI, hanya mencari sumber pendanaan atau punya misi lain juga nih Pak? Sebenarnya kita ini kan berasal dari Raja Wali Group dari tahun 70. Jadi kita mengembangkan bisnis ini, memang momentum yang saya lihat itu cukup tepat di tahun 2020, di mana infrastruktur, visi-visi pemerintah sudah ada yang terrealisasi. Sehingga tolak ukur dan pengukuran dalam hal aset, perseroan, dan pengembangan bisnis ke depannya itu sangat jelas. Pasarnya cukup, volumenya cukup besar, tapi karena dulunya tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai, maka kita pengusaha angkutan barang ini menjadi takut untuk ekspansi karena ketidakjelasan, ketidakterukuran. Sehingga kalau sekarang saya yakin momen ini cukup pas. Kita salah satu bentuk strategi kita memang untuk memperluas pangsa pasar kita dan posisi kita di market angkutan barang, ya kita harus melakukan go public. Pastinya go public ini mempunyai misi. Misinya kita ingin menjadi yang terbaik untuk angkutan barang, di mana multimoda sudah dibangun oleh pemerintah. Salah satunya moda transportasi angkutan barang darat lainnya kereta api. Harapan pemerintah kita bisa bersinergi. Oleh karena itu, visi Putra Raja Wali sendiri ke depannya ingin menjadi perusahaan multimoda terbesar, di mana pengelolaan volume barang ini yang kita akan kelolakan menggunakan moda-moda yang ada. Salah satunya tol laut, kereta api. Jadi memang kita mempunyai misi untuk ke situ. Dan pastinya juga ada misi yang semestinya jangka panjang. Kita juga akan melihat prospek-prospek di perusahaan transportasi logistik lainnya yang dibentuk hanya untuk jadi cost center gitu ya. Jadi itu juga akan jadi peluang buat kita gitu dengan sekarang ya. Iya, kalau kita lihat ini animo dari investor ini cukup signifikan ini, Pak Ariel, mengalami oversubscribe hingga 59,18 kali. Dari pandangan Anda, apa yang menjadi magnet bagi para investor? Ya, saya rasa mungkin investor sendiri melihat pandangannya sama seperti saya. Melihat ke depan infrastruktur sudah tertata, salah satu bentuk tol Trans Jawa ya sudah tersambung. Dan program pemerintah, kebijakan pemerintah infrastruktur yaitu ingin mempersatukan antar pulau sehingga kos logistik nasional ini akan turun, itu menjadi trigger, magnetnya di situ. Magnetnya yaitu visi pemerintah dan kebijakan-kebijakan infrastruktur. Saya rasa memang ini momen yang pas ya ke depannya dengan Indonesia dengan negara kepulauan, dengan pemerataan pembangunan serta distribusi
dengan wacana pemerintah untuk menurunkan kos logistik nasional, saya rasa ini momen yang pas sekali dan saya rasa itu yang dilihat oleh investor. Apakah ini juga didukung karena Pura juga menerbitkan waran seri 1 ini, Pak? Ya pastinya. Sebetulnya waran itu kan bentuk keseriusan kita bahwa perusahaan ini akan growth, akan kita kembangkan bisnis ini, bukan kita telantarkan gitu. Jadi memang optimisme dari kita sendiri sebagai stakeholder dan shareholder Putra Raja Wali Kencana saya rasa akan diikuti oleh investor. Karena itu salah satu bentuk. Pak Ariel, untuk dana IPO tadi juga kita sampaikan dalam bentuk grafis ini lebih kepada untuk penambahan armada. Kita ingin tahu nih, karena industri logistik ini erat kaitannya dengan armada. Berapa jumlah armada yang dimiliki saat ini, bagaimana kondisinya, kemudian apa harapannya dengan dana IPO ini untuk memperkuat dari sisi armada? Jadi kita sekarang mengoperasikan ada 155 kendaraan truk, di mana memang penambahan itu baru ada terjadi di bulan Juli, banyak kurang lebih 92 unit. Jadi kedepannya memang penambahan armada ini merupakan trigger perusahaan untuk meningkatkan volume komoditas, volume material. Jadi ke depan jelas perseroan cukup optimis, pangsa pasarnya itu ada, dan memang pendapatannya akan meningkat cukup signifikan. Didukung oleh armada-armada yang kompeten, ya, jenis-jenis medium truck yang kita kelola dan cukup signifikan. Bahwa pasar medium truck ini memang pasar yang menurut kita masih jauh potensi untuk growth ke depan. Jadi itu kita lihat memang peluang itu cukup ada. Baik, kita akan jeda kembali Pak Ariel di segmen selanjutnya dan kita akan coba bahas bagaimana kinerja Pura ini dalam beberapa waktu terakhir, trennya seperti apa, karena para investor dan trader juga ingin tahu lebih detail. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI memperkirakan pertumbuhan industri logistik di 2020 berada di kisaran 9 sampai 10,4%. Bisnis logistik tahun 2020 diproyeksikan tidak lebih baik dari tahun ini lantaran kondisi ekonomi global dan juga perang dagang Amerika Serikat dan China yang masih berlangsung. Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, ALFI, Yuki Nugrahawan Hanafi kepada media mengatakan, bisnis logistik tahun 2020 diproyeksikan tidak lebih baik dari tahun ini lantaran kondisi ekonomi global dan juga perang dagang Amerika Serikat dengan China yang masih berlangsung. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia memproyeksikan aktivitas bisnis logistik nasional pada moda angkutan laut akan mengalami penurunan, sedangkan angkutan udara akan mengalami kenaikan di 2020. Secara keseluruhan, asumsi pertumbuhan sektor logistik pada 2020 berada di kisaran 9 sampai 10,4%. Sementara itu, Setiadi, Chairman Supply Chain Indonesia atau SCI, memprediksikan pada tahun 2020 subsektor transportasi Indonesia akan tumbuh sebesar 8,97% menjadi 806,8 triliun rupiah. Dan subsektor pergudangan tumbuh sebesar 9,8% menjadi 161,9 triliun rupiah. Pergerakan logistik di Indonesia juga akan dipengaruhi besarnya jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai sekitar 267 juta jiwa dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diprediksi mampu bertahan di atas 5%. Supply Chain Indonesia juga memproyeksikan pertumbuhan sektor logistik salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan e-commerce. Pengaruh signifikannya dapat dilihat dari pertumbuhan volume transportasi udara sebagai moda yang paling banyak digunakan untuk e-commerce. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Masih di Market Review dan kita masih membahas ekspansi Putra Raja Wali Kencana pasca melakukan IPO. Pak Ariel, dari IPO tadi sudah kita bahas nih. Kita juga ingin tahu nih Pak, lebih detail bagaimana sebenarnya kinerja keuangan dari Pura dalam beberapa waktu terakhir atau mungkin data terakhir dari prospektus per 30 Juli 2019. Jadi kita 30 Juli mencatatkan revenue pendapatan di 30,5 miliar, di mana
kita juga mengkonversi modal kendaraan tambahan 92 unit, sehingga di bulan Desember kita mencatatkan kenaikan revenue yang cukup signifikan, yaitu di 86 miliar dengan armada sebanyak 155. Dan target kita di tahun 2020 itu pendapatan kita cukup signifikan, melompat hampir dikatakan 100% ke 170 miliar. Ya, ini ditopang oleh penambahan armada tadi dari dana hasil IPO? Iya, nantinya di tahun 2020 rencana kita akan melakukan penambahan kurang lebih di 100 kendaraan, 150 kendaraan dari 205 kendaraan yang kita rencanakan untuk kita belanjakan dari dana IPO itu. Jadi sehingga pendapatan itu akan cukup signifikan naik ya. Iya, industri logistik mungkin berlaku juga untuk Pura ini, Pak Ariel, dari sisi maintenance-nya untuk biaya operasional. Kan ini memerlukan armada yang jumlahnya cukup besar ini dari sisi bahan bakarnya, kemudian juga biaya perjalanannya. Bagaimana ini Pura mengontrol sisi biaya operasionalnya? Jadi sebenarnya memang perusahaan bisnis transportasi ini kan kita melihatnya dari segi EBITDA perusahaan ya. Jadi gross profit kita itu masih tutup terjaga dan cukup maksimum juga. Jadi kita memang untuk modal operasional kita memang alokasi sendiri dari laba perseroan, di mana itu yang kita gunakan untuk biaya operasional. Oleh karena itu strategi-strategi yang kita lakukan dengan penambahan armada itu kita memang gradual, karena kita mengimbangkan dengan cash flow perusahaan kita. Dan harapan kita memang itu juga kita sambil melihat perkembangan logistik yang dikatakan bahwa GDP kita, gross domestic bruto kita sekarang di sektor transportasi masih terjaga di 5%. Saya rasa itu indikator cukup bagus ya di tahun 2020, apalagi dengan budget-budget pemerintah APBN meningkat, terutama di sektor transportasi juga meningkat. Saya rasa optimisme daripada pemerintah akan diikuti oleh pengusaha. Salah satunya kita, Putra Raja Wali Kencana itu. Baik, belanja modal yang disiapkan untuk 2020? Kita rencana capex kita belanja modal kita gunakan antara 89 sampai 100 miliar itu untuk penambahan armada, used truck maupun new truck dengan karoseri dan aksesoris pendukung untuk bisa menjalankan operasional kendaraan itu mendapatkan revenue yang optimal. Baik Pak Ariel, tadi Anda mengatakan dari sisi kinerja keuangan ini terus mengalami pertumbuhan. Kalau kita tahu ini perekonomian secara keseluruhan mengalami perlambatan, termasuk perekonomian Indonesia. Apakah Pura merasakan dampaknya juga atau mungkin sudah mengatur strategi-strategi tertentu sehingga kondisi ini ya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan begitu? Oh jelas, ya kita memang melihat ekonomi itu sehingga manajemen melakukan strategi-strategi yang cukup was-was, tetapi dengan mempertimbangkan posisi kita sebagai market leader di perusahaan trucking. Salah satunya kita mendiversifikasi komoditas-komoditas. Tadi kita nyampaikan dengan komoditas nasional. Kita menambah item-item komoditas nasional, yaitu di tahun 2020 ini kita diversifikasi ke angkutan agriculture, yaitu sugarcane molasses atau kita sebut di sini tetes tebu, ya, di mana itu masih niche market gitu, masih kita bisa kembangkan lagi untuk distribusi itu, untuk menjadi distribusi bahan bakar. Sekarang kan kita juga isunya pemerintah lagi menggalakkan terus untuk penggunaan tenaga terbarukan, sehingga kita membidik pasar-pasar itu. Dan komoditas-komoditas distribusi yang lainnya juga seperti semen, kita juga tahu sekarang semen juga bagus, bahkan di tahun 2020 properti juga diprediksi naik, sehingga kan hal-hal seperti ini kan masuk dari kategori infrastruktur pembangunan. Sebenarnya bisnis logistik itu luas sekali, sehingga kita harus menempatkan diri di posisi market mana yang kita bidik. Kita tidak bisa melihat logistik dari sudut pandang yang luas sekali, karena memang logistik sebenarnya itu di dalam negeri sendiri cukup menjanjikan. Selain segmen, apakah juga menjadi pertimbangan di dalam sektor yang dibidik itu pemainnya sudah cukup banyak atau tidak begitu? Salah satunya kita memilih segmen-segmen yang pemainnya tidak cukup banyak, sehingga contoh aja volume yang membutuhkan maintain volume itu yang kita bidik. Sehingga salah satunya
pemilihan komoditas, pemilihan market, pemilihan unit itu juga salah satu bentuk strategi manajemen untuk menjaga keuangan, laporan keuangan kita, dan untuk menjaganya, dan pastinya kita maunya growth. Dan memang strategi-strategi itu yang kita lakukan. Dan selama ini cukup optimal, efektif. Setelah IPO, Perseroan ada rencana untuk melakukan aksi korporasi lainnya, Pak Ariel, atau memaksimalkan dulu dana hasil IPO? Sebenarnya kita ada aksi korporasi, cuman mungkin tidak dalam waktu dekat ini kita sampaikan. Tetapi ada satu peluang yang kita baca, di mana beberapa pemain logistik nasional ini membentuk atau mendirikan suatu perusahaan logistik ini kan tidak dasarnya profit center semua. Ada yang membuat itu menjadi cost center. Itu yang kita bidik, gitu ya. Itu yang kita bidik untuk mungkin merger atau mungkin ya akuisisi. Baik. We'll see. Kita bisa lihat berikutnya. Pak Ariel, terima kasih atas ulasannya. Ini semoga bisa menjadi referensi, terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia yang sudah ambil posisi hold di Sampura, ataupun bagi mereka yang baru mau ambil posisi di Sampura. Terima kasih, Pak Ariel. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Ariel Wibisono yang merupakan Direktur Utama PT Putra Raja Wali Kencana Tbk. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.